Kamu tahu Pancoran nggak? Tahu Pak, nanti habis Pancoran kamu belok kiri aja kayak gitu. Dia ngasih alamat, habis ngasih alamat, minggunya malamnya saya telepon, terus besoknya dia datang. Terus saya langsung bawa ke tempatnya si bapak itu hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggu. Hari Minggu saya bawa ke situ, saya tinggal, saya pulang, saya ngekos lagi dong maksudnya. Ngekos apa nih? Iya, ngekos. Oh, ngekos ya, sendiri. Ya, oh, waktu itu maksudnya lagi bingung cari-cari tempat tinggal ya? Iya, waktu itu kan saya lagi ngontrak sama istri berdua. Habis itu saya kembali ke kontrakan, istri saya tinggal. Keesokan harinya, singkat cerita, awalnya saya minta, ya Allah, saya nggak mau dimanapun saya sama istri saya berada, dimanapun kami berada, kami nggak mau pisah, kami pengen selalu bareng, kami pengen selalu bersama, kami ingin selalu selalu bareng dimanapun kami berada. Tolong ya Allah, jangan sampai jauhan, tolong jangan sampai jauhkan saya sama istri saya. Nah, pas itu besoknya lagi saya datang ke mana? Ke Jakarta. Ke Jakarta, ke tempat bapak itu. Mau ngomong sesuatu, Pak. Boleh nggak Pak mau minta waktunya sebentar? Sebelumnya kan emang paginya saya udah ngomong gitu, ya udah ke rumah aja kata si bapaknya itu. Iya. Malamnya saya datang, pulang kerja saya datang. Ada apa katanya? Mengapa saya mau minta tolong sebenarnya? Kalau boleh, kalau bapak nggak keberatan, saya mau minjam uang. Awalnya kan gitu proses ya. Awalnya kan kayak gitu. Waktu itu niatnya mau pinjam berapa? Apanya? Uangnya mau pinjam ke bapak itu mau pinjam berapa waktu itu? Ya, waktu itu saya mau pinjam uang itu sebesar 10 juta. Ih, banyak banget. Iya, itu saya baru kenal loh Pak Ustadz. Saya yakin bahwasanya bisa gitu kan. Oke. Terus akhirnya gimana? Dikasih? Belum. Habis itu, Pak, kalau Bapak nggak keberatan, saya mau minjam uang. Berapa? 10 juta. Oh, kalau segitu mah nggak ada, Wi. Katanya kayak gitu. Emang kamu buat apaan? Katanya buat lunasin utang, buat bayar utang. Kata saya kan kayak gitu, Pak Ustadz ya. Oh, emang utang kamu berapa? Maaf ya, Pak Ustadz, saya nggak bisa sebutin. Utang saya sekian. Oh gitu. Terus gimana? Ya maksudnya gini, tadi kamu bilang utang kamu sekian itu di bawah 10 juta atau sekitar segitu atau gimana? Oh, utang saya itu kalau nggak salah di atas 50 juta. Oke, terus? Habis itu kalau siapa itu ngomong, maaf nih kalau segitu mah belum ada, saya belum ada uang. Nah, habis itu posisi saya kan sama istri saya masih di satu konsep ya. Saya dikontrakan, istri saya di tempat si bapak itu kan. Ya. Nah, habis itu saya malamnya datang ke situ, kata si bapak itu dengan ibarat kata begitu gampangnya dia ngomong kayak gini. Udah gini aja, saya bantu kamu buat bayar utang, tapi dengan kamu tinggal di sini. Kamu nggak usah mikirin makan, kamu nggak usah mikirin tempat tidur, makan seadanya di sini kamu makan, terus kamu bisa tidur bareng sama istri kamu, bisa bareng di sini, bisa terserah kamu di sini mau ngapain, katanya ngomong kayak gitu. Maksudnya gimana? Itu langsung. Dia maksudnya kamu boleh tinggal di rumah itu, kamu bekerja di rumah itu atau memang cara itulah dia membantu kamu atau gimana? Ya awalnya kan memang dia ngomong bahwasanya dia uang segitu saya belum ada gitu kan. Oh jadi maksudnya begini ya, jadi dia mau bantu kamu bayar utang 50 lebih di atas 50 juta itu, tapi bukan berbentuk uang, tapi kamu diperbolehkan tinggal di rumahnya, kamu boleh menggunakan semua fasilitas termasuk makan dan semuanya agar kamu mudah membayar utang kamu setiap bulannya, begitu maksudnya ya? Iya, dia membantu dari kayak gitu loh Pak, bentuknya kayak gitu, bukan berbentuk uang gitu. Akhirnya kamu pindah ke situ? Akhirnya alhamdulillah di situ kayak ngerasa benar-benar ya Allah,
doaku bener-bener kayak ngerasa bener-bener dijawab pada hari itu gitu loh Pak Ustadz. Ini sebelumnya kamu sudah mengamalkan selawat berapa banyak waktu itu sebelum kejadian ini? Sebelum kejadian itu saya ngamalin sholawat itu rutin, satu malam satu hari itu saya Isya 500, maghrib 500, Isya 500. Selawat apa? Selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, begitu? Iya. Okay. Itu Isya sama maghrib 1000. Tahajud saya bangun, saya baca sholawat Jibril 100 sama sholawat Nabi 100. Nah, setelah berapa lama kamu mengamalkan itu baru kemudian kamu merasakan ada pertolongan Allah seperti ini? Iya. Setelah kamu berapa lama mengamalkan itu baru kamu merasa ada pertolongan Allah setelah berapa lama? Belum ada sebulan, nggak nyampe sebulan Pak Ustadz. Nggak nyampe sebulan, tapi kamu istiqomah setiap hari begitu ya? Iya, alhamdulillah istiqomah setiap hari. Pada akhirnya kamu pindah ke rumah itu, berapa lama kamu tinggal di sana? Alhamdulillah udah sampai setengah tahun Pak Ustadz. Sampai sekarang masih di situ? Iya. Terus utang-utang kamu bagaimana sekarang kabarnya? Sudah lunas semua? Terus tinggal berapa lagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun utang saya belum semuanya lunas, tapi rasa syukur saya kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan doain saya Pak Ustadz, mudah-mudahan saya jadi orang yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Iya. Waktu itu, alhamdulillah sekarang utang saya udah berkurang. Boleh dikasih tahu misalnya udah tinggal 50% lagi, tinggal berapa persen lagi kalau dikira persenan? Semua utang pinjol saya itu Pak Ustadz, itu lunas dengan sendirinya. Hah? Semua utang pinjol saya itu lunas dengan sendirinya. Gimana caranya lunas dengan sendirinya? Gimana ceritanya itu? Awalnya sih emang terus ngabarin terus ya Pak, saya nggak lari dari tanggung jawab sebagai apa yang sudah saya lakukan gitu Pak Ustadz, apalagi itu menyangkut masalah utang gitu kan, yang nanti dibawa ke akhirat gitu kan ya. Terus? Saya bertanggungjawabkan apapun yang mereka mau, ayo kayak gitu. Mereka mau kayak gini ya udah. Saya ngomong ibarat kata saya adanya saya ngomong gitu Pak Ustadz, adanya saya. Maaf Pak, kalau untuk segitu saya nggak ada, tapi kalau Bapak berkenan, Bapak stop bunganya, saya angsur per bulan, gimana katanya gitu. Oh kayak gitu, nggak bisa katanya Mas, kalau hari ini kelunasan katanya kayak gitu. Oh, terus? Habis itu yang pokoknya setiap hari itu teleponin terus Pak Ustadz. Iya kan kamu bilang tadi lunas dengan sendirinya, bagaimana itu bisa lunas dengan sendirinya? Singkat ceritanya aja gimana? Ya habis itu kan saya saya minta toleransi kan sama pihak yang orang-orang pinjolnya kan Pak Ustadz. Saya minta toleransi, bahwasanya saya minta stop bunganya, saya angsur per bulan, bisa nggak Pak? Ya udah bisa katanya kan, dia ngasih kelonggaran gitu loh Pak Ustadz, bisa bahwasanya per bulan 500 kayak gitu. Tapi untuk kedepannya saya minta ya Allah, ya saya keluarin semua keluhan saya kepada Gusti Allah ya Pak, saya keluarin semuanya. Keluhan saya yang selama ini saya rasakan gitu ya Ustaz. Selama ini memang saya benar-benar kayak ngerasa kenapa sih selalu bergantung sama orang gitu loh. Kenapa sih selalu bergantung sama orang? Kenapa harus minta tolong sama orang gitu? Iyalah oke, kita sebagai manusia kita harus saling tolong menolong sebagai manusia. Tapi mana gitu loh, Tuhanmu mana gitu loh Pak Ustaz. Kayak seakan-akan tuh Tuhanmu mana gitu loh. Pada akhirnya gimana? Dipercepat dong. Pada akhirnya seperti apa? Akhirnya pas itu sampai sekarang alhamdulillah di semua pinjol itu nggak ada yang hubungin saya. Saya juga nggak bisa ngecek rotasi pinjol aplikasi pinjolnya, tapi yang sebagian bahwasanya udah ngomong gini, ya udah Mas, kalau begitu saya ini terakhir kalinya saya berkomunikasi dengan
masnya untuk selanjutnya saya nggak bisa nagih lagi, katanya kayak gitu. Lah saya bingung kan Pak Ustadz. Maksudnya nggak usah nagih lagi, maksudnya gimana? Iya, saya juga nggak tahu. Pokoknya dia ngomongnya, udah mas ini saya terakhir kalinya nagih sama sampean, katanya ngomongnya kayak gitu. Kalau untuk kedepannya nanti saya nggak bakal nagih lagi. Habis itu udah dia ngomongnya kayak gitu doang. Habis saya juga bingung gitu, kenapa gitu loh. Sampai nggak nanya itu nggak nagih lagi, maksudnya apakah utang saya sudah dianggap lunas atau bagaimana? Iya, dia nggak ada ngomong kayak gitu. Saya sekarang nomornya udah nggak bisa dihubungin Pak Ustadz. Oke, itu sudah semua aplikasi ya? Semua aplikasi dan totalnya itu lebih dari 10 juta. Masya Allah, luar biasa itu. Itu baru ngamalkan rata-rata salawat itu berapa? 1000 per hari ya? Jadi waktu itu saya memang nggak berputus asa dari rahmatnya Allah. Saya yakin bahwa di situ ada pertolongan Allah yang akan datang. Oke. Saya benar-benar optimis, positif thinking, apapun yang terjadi, insya Allah saya bisa mampu menghadapi. Oke, terus itu kamu kemarin pernah cerita pernah mimpi saya, terus itu bagaimana kejadiannya sebelum mimpi saya sampai akhirnya mimpi saya, terus kelanjutannya? Kelanjutannya pas itu utang pinjol waktu itu Pak Ustadz. Utang pinjol itu waktu itu masih ada Pak Ustadz, waktu saya mimpi Pak Ustadz itu. Utang pinjol apa? Utang pinjol itu masih ada gitu, masih nelponin terus, masih diteror terus gitu loh Pak Ustadz. Zaman kamu yang sebelum mimpi saya itu? Iya. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya waktu pas saya mimpi Pak Ustadz itu ya, di situ sebenarnya saya lagi down gitu loh Pak Ustadz, lagi turun gitu loh. Oh, udah jarang mengamalkan selawat waktu itu. Ya bukannya jarang sih, yang tadinya 1000 jadi turun 500, jadi turun 300, jadi turun 200, jadi turun 100, sampai turun 10 gitu loh Pak Ustadz. Setiap waktu, yang tadinya setiap waktu itu alhamdulillah dikit-dikit ya 100 gitu loh Pak Ustadz, naik lagi 100 kayak gitu. Terus terus bagaimana lagi? Habis itu ya untuk waktu pas saya mimpi Pak Ustadz itu pertama kali itu ya Pak Ustadz cuma datang tapi nggak ngasih pesan ke saya, cuma Pak Ustadz senyum datang. Kamu mimpi saya, bagaimana ceritanya? Saya waktu itu bajunya seperti apa, kostumnya seperti apa, penampakannya seperti apa gitu? Oke, Pak Ustadz waktu itu datang ke mimpi saya itu berpakai sorban warna putih sama jubah berwarna putih sama sorban yang diikatkan ke kepala warna hijau. Waktu itu Pak Ustadz berewokan banget gitu, berewokan. Oh, saya berewokan gitu ya? Iya, berewokan banget di Terus situ. itu saya datang ke mana, ke rumah kamu atau di mana kejadiannya di mimpi itu? Iya, langsung datang ke saya. Terus saya ngapain setelah itu? Ya habis itu Ustadz cuman diam, hanya memandang saya, dan Pak Ustadz nggak ngasih pesan gitu doang. Terus kamu menangkap apa dari pandangan saya itu? Kalau saya sih, kalau dari mimpinya itu saya ngerasa bahwasanya saya nggak istiqomah gitu loh dalam mendamu sholawat gitu. Jadi seperti mendapat teguran dari saya gitu ya? Iya, akan dalam dapat teguran gitu. Kok gini gitu loh. Oke. Nah setelah itu apa lagi? Kamu langsung bangun atau bagaimana dari mimpi? Waktu itu saya langsung sadar sih, langsung bangun. Terus kalau setelah kamu bangun apa yang kamu lakukan? Apa langsung sholat atau wudhu atau diam aja atau gimana? Nah, saya diam dulu, saya mikir dulu. Saya mikir dulu. Kok bisa ya, kata saya ya. Kok bisa ya? Habis itu saya ngebangun istri, tapi istri nggak bangun. Saya habis itu saya ngebangun istri nggak bangun. Saya tidur lagi kan karena nunggu alarm bunyi. Saya tidur lagi sebentar, habis itu bangun istri, sholat subuh. Oke. Sampai subuh. Kamu cerita nggak ke istri kamu tentang mimpi itu? Ke istri? Ya. Cerita nggak?
Cerita ya? Cerita sih Pak Ustadz, cerita ya. Oke, nah kemudian kamu hubungi saya setelah kapan? Setelah hari itu juga? Enggak, waktu saya mimpi Pak Ustadz itu saya nggak hubungin Pak Ustadz. Ya kan kamu cerita tuh, Pak Ustadz saya pernah mimpi itu setelah berapa lama? Itu udah lama, udah kan waktu itu Pak Ustadz saya cerita Pak Ustadz, saya pernah ngimpi Pak Ustadz gitu kan. Sebenarnya mimpi itu udah beberapa minggu yang lalu, cuman saya baru cerita aja waktu kemarin saya telepon Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak langsung hubungi saya? Kenapa kamu harus mengundur sampai berminggu-minggu? Waktunya Pak Ustadz. Waktunya. Tapi kamu bilang waktu itu kamu belum kerja. Siapa? Saya? Iya. Ya, saya kan setiap hari kan kerja di rumah itu Pak Ustadz. Ya, bersih-bersih lah gitu. Oh begitu. Iya, bantu-bantu yang di rumah. Ya. Kan rumahnya juga lumayan gede. Oh gitu. Jadi Iya. bapak itu senang dengan keberadaan kalian ada di rumah itu ya? Apa? Bapak yang punya rumah ini merasa Iya. senang nggak dengan keberadaan kalian berada di rumah itu? Alhamdulillah sih responnya baik Pak Ustadz. Itu kenal dari mana sih? Memang teman dekat sejak lama atau bagaimana? Enggak Pak Ustadz, enggak apa namanya? Enggak. Dia cuma baru kenal sehari 2 hari. Kok dia langsung percaya bisa menempatkan orang di rumahnya? Apa dia nggak? Kalau kita baru kenal kan kadang-kadang curiga apa gimana gitu kan? Iya, ada banyak orang yang ngomong kayak gini. Oh sampean bisa sih mas, tinggal sekeluarga, tinggal suami istri di rumah ini katanya, kerja bareng di sini kayak gitu. Ya rezeki kan kata saya, rezeki kan masing-masing, beda-beda kata saya. Nah, itulah kan. keajaibannya diantaranya ya. Hah? Keajaiban salawat itu ya diantaranya kamu itu. Iya. Ya kan? Kalau mungkin orang lain untuk bisa tinggal seperti itu kan mungkin butuh proses, harus kenal dekat, harus begini. Tapi kan kamu nggak perlu punya proses itu langsung dipercaya. Karena itu namanya sebuah keajaiban. Iya, itu maksudnya segampang itu gitu loh Pak Ustadz. Ya udah, kamu nggak usah mikirin makan, kamu nggak usah mikirin tempat tinggal. Udah kamu tinggal di sini, makan di sini seadanya. Ya apa yang saya makan berarti itu yang kamu makan kayak gitu. Oke. Kamu mau apa, kamu mau apa, tinggal ngomong. Kalau mau ngopi, nggak saya tinggal ngambil sendiri, anggaplah rumah sendiri kayak gitu. Di situ saya ngerasa, ya Allah, ya Rob, kata saya. Jadi tadi, oke, boleh nggak dikasih bocoran tadi utang kamu yang lunas secara otomatis itu sekitar di atas 10 juta, sekitar berapa? 20 juta ada? Yang dipinjol itu yang udah lunas otomatis? 10 juta lebih lah Pak Ustadz. Kalau kurang lebihnya 10 juta lah. Itu berapa aplikasi ya? Ada kali 15 apa 12 aplikasi gitu Pak Ustadz. Pokoknya lebih dari 10 aplikasi lah. Tapi masih ada lagi yang lain yang belum lunas sampai sekarang? Masih belum. Masih ada ya. Tapi Ya mudah-mudahan dengan ya, salawat. Saya pesan sama kamu kalau bisa ditingkatkan jumlah salawatnya. Iya, salawat Jibril kalau bisa supaya cepat nih kamu zikirkan satu hari 25.000 kalau Berapa, bisa. Hah? Berapa? 25.000 kali. Itu 25.000 insya Allah cepat kamu bisa bayar itu. Sehari itu Pak Ustadz ya? Satu hari semalam 24 jam. Jadi kamu kan kayak ini jaga security kan, nggak ada kegiatan. Baca aja sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti dari malam ke subuh itu udah dapat 15.000 lebih, 18.000 sudah kan? Iya. Nah, dan nanti kan 1 jam itu rata-rata kalau kita yang standar frekuensinya yang standar itu rata-rata kalau kita zikirkan satu jam itu dapat 4.000 lebih atau 4.000 lah lebih kurang. Iya. Jadi kalau beberapa jam, kalau 2 jam 8.000, kalau 3 jam 3 kali 4 12.000 kan udah banyak. Kan tinggal nambahin aja.